Uji komitmen fiskal, polemik kritis RAPBD Kota Probolinggo 2026 di tengah bayangan defisit. Pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, RAPBD Kota Probolinggo tahun anggaran 2026, telah menjadi arena perdebatan sengit di DPRD. Ini mencerminkan kewaspadaan legislatif terhadap tantangan fiskal yang kompleks, terutama terkait defisit dan penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Editorial media Proling News hari ini merangkum proses paripurna DPRD, poin-poin krusial dalam pemandangan umum fraksi, jawaban eksekutif, serta menyoroti fraksi dengan respon paling keras. Alur proses legislasi RAPBD 2026. Proses penetapan RAPBD 2026 diawali dengan penyampaian nota keuangan RAPBD oleh pihak eksekutif, pemerintah Kota Probolinggo, pada hari Selasa, tanggal 18 November pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dokumen ini menjadi dasar dan usulan awal struktur anggaran, yang kemudian direspon oleh seluruh fraksi DPRD dalam sesi paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi pada hari Rabu, tanggal 19 November, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Fraksi mayoritas termasuk PDI Perjuangan, PKB dan Golkar, diikuti fraksi yang lain, fraksi gabungan Gerindra P3 GPIR, fraksi PKS dan Nasdem, kompak menyuarakan keprihatinan atas defisit anggaran yang tercatat sekitar 49 miliar rupiah dan penurunan dana transfer. Tahap krusial berikutnya adalah paripurna jawaban eksekutif atas PU fraksi, di mana Wali Kota Probolinggo, melalui PJ Sekda Ray Suwitio, memberikan respon terperinci terhadap seluruh catatan, pertanyaan, dan kritik legislatif, pada hari Kamis, tanggal 20 November tahun 2025, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Proses ini menandai fase penyeimbangan antara harapan masyarakat, yang diwakili DPRD, dan realitas fiskal yang dihadapi eksekutif. Sorotan kritis fraksi, dan respon eksekutif. Dua fraksi utama, PDI Perjuangan dan PKB, mengajukan kritik paling substansial yang mencakup isu makroekonomi hingga detail teknis anggaran. Fraksi PDI Perjuangan, fokus risiko fiskal dan mitigasi. Fraksi PDI Perjuangan menyoroti perlunya perhatian lebih pada risiko fiskal yang berpotensi muncul, seperti penurunan pendapatan transfer dari pusat, dan tekanan inflasi. Mereka mendesak agar pemerintah menjelaskan strategi mitigasi yang telah disiapkan. Fraksi ini juga menuntut optimalisasi pendapatan asli daerah, dan desakan untuk APBD yang lebih inklusif di tengah sorotan defisit. Baik, sebelum melanjutkan editorial ini, perlu kami sampaikan bahwa data-data ini kami rangkum, selain dari berkas pemandangan umum fraksi-fraksi juga berkas jawaban Wali Kota Probolinggo. Data juga kami rangkum dari media online, diantaranya media suarabayuangganews.com, suarabineka.id, dan prolingnewsmedia.blogspot.com. Baik, mari kita lanjutkan. Fraksi PKB, ketimpangan anggaran dan tuntutan revisi total. Fraksi PKB mengajukan kritik paling tajam, menyoroti ketimpangan anggaran yang signifikan, khususnya perbandingan antara belanja operasional yang mencapai sekitar 927,189 miliar rupiah, berbanding belanja modal yang hanya sekitar 58,167 miliar rupiah. Mereka mempertanyakan, kemana arah belanja, yang dinilai tidak proporsional, dan juga mendeteksi adanya kekeliruan data dalam dokumen RAPBD. Jawaban eksekutif, Wali Kota, dalam responnya, Pemkot Probolinggo menyampaikan komitmen untuk memastikan APBD 2026 lebih berpihak pada masyarakat, dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, dan penguatan UMKM. Berikut poin-poin kunci jawaban eksekutif, defisit dan penyesuaian, perbedaan data antara RKPD, indikatif, dan RAPBD, definitif, disebabkan oleh turunnya dana transfer pusat, yang memaksa Pemkot melakukan penyesuaian belanja. Strategi PAD, Pemkot berkomitmen memperkuat PAD melalui digitalisasi KRIS, virtual account, pengembangan database wajib pajak yang akurat, serta pengawasan dan penagihan yang lebih intensif, termasuk berkolaborasi dengan Kejaksaan, untuk pajak terutang. Belanja operasional,
Dijelaskan bahwa dominasi belanja operasional mencakup juga belanja yang berdampak langsung ke masyarakat melalui bansos, barang atau jasa diserahkan ke warga, bukan hanya belanja pegawai. Penyesuaian belanja pegawai, TPP, akan dilakukan bertahap, seiring peningkatan PAD. Fraksi paling keras merespon jawaban Wali Kota. Berdasarkan intensitas kritik dan tuntutan yang diajukan, fraksi PKB adalah fraksi yang memberikan respon paling keras dan signifikan terhadap RAPBD 2026. Puncak dari kekritisan ini tercermin dalam tuntutan fraksi PKB, yang minta RAPBD 2026 direvisi total. Permintaan revisi total menunjukkan adanya penolakan keras terhadap struktur dan substansi anggaran yang diajukan eksekutif, khususnya terkait defisit besar dan ketidakseimbangan alokasi belanja modal dengan operasional. Kekritisan ini jauh melampaui permintaan klarifikasi atau penyesuaian strategi, melainkan menuntut perombakan fundamental RAPBD. Sebagai penutup editorial dan kesimpulan, polemik RAPBD tahun 2026 Kota Probolinggo menunjukkan fungsi kontrol DPRD berjalan efektif. Meskipun eksekutif telah menjabarkan komitmennya untuk mengutamakan pelayanan publik dan memperkuat PAD berbasis digital, tuntutan revisi total dari fraksi PKB menjadi sinyal kuat bahwa draft awal APBD dinilai belum sepenuhnya menjawab tantangan kemandirian fiskal dan pembangunan berkelanjutan. Pembahasan lebih lanjut di tingkat komisi dan badan anggaran harus mampu menghasilkan APBD yang realistis, efisien, dan benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat, terutama di tengah bayang-bayang defisit. Dari Gedung Rakyat DPRD Kota Probolinggo, Jawa Timur, editorial Proling News, Aspari AR, menyampaikan. Pertanyakan, A. Apa langkah dan strategi yang akan dilakukan dalam menangani wajib pajak ataupun retribusi yang sengaja tidak taat? B. Bagaimana cara koordinasi antar lembaga untuk mempertegas aturan bagi mereka yang tidak taat? 2. Pentingnya optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD tanpa membebani masyarakat. Oleh karena itu, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ingin memperoleh penjelasan dari Saudara Wali Kota Probolinggo atas pertanyaan yang kami sampaikan, dan nantinya jawaban tersebut akan dijadikan referensi dalam pembahasan di tingkat komisi-komisi dan badan anggaran. Dari hasil analisa sementara secara umum terdapat permasalahan sebagai berikut. Penyajian dokumen Raperda APBD tahun anggaran 2026. 1. Bahwa terdapat ketidaksesuaian di dalam penyajian dokumen Raperda APBD dengan rencana kegiatan. Sebagai sampling, fraksi PKB meneliti pada Dinas Dispopar, DKPPP, dan beberapa kecamatan. 2. Masih terdapat anggaran-anggaran kegiatan yang belum mengarah secara langsung kepada kebutuhan masyarakat. 3. Adanya ketimpangan yang sangat signifikan antara belanja operasional dan belanja modal, di mana belanja operasional sebesar 927 miliar sekian dan belanja modal sebesar 58 miliar lebih. Terdapat selisih yang cukup besar, yaitu 869 miliar. Terdapat beberapa perubahan yang telah dijelaskan pada nota keuangan Wali Kota. Pada Raperda APBD mengalami beberapa penurunan di satu sisi dan kenaikan di sisi lain. Ada beberapa masalah yang terjadi, sebagaimana tercantum pada nota keuangan pemerintah Kota Probolinggo, adalah dikarenakan pertama, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang relatif rendah. Meskipun pemerintah telah meningkatkan frekuensi sosialisasi dan pemberitahuan secara berkelanjutan kepada masyarakat Kota Probolinggo, namun itu belum nampak hasil yang menggembirakan. Belanja daerah. Fraksi Golkar mempunyai beberapa pertanyaan. A. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, diatur minimal 40% untuk belanja infrastruktur dan belanja pegawai dibatasi maksimal sebesar 30%. Bagaimana postur APBD Kota Probolinggo tahun 2026? Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk memenuhi ketentuan pasal 146 dan 147 UU HKPD tersebut? Mohon penjelasannya. B. Sesuai dengan Permendagri nomor 15 tahun 2025,
standar harga satuan berpedoman pada Perpres nomor 72 tahun 2025. Dan sampai detik ini perwali tentang SHS belum tersedia. Apakah yang menjadi dasar penentuan harga satuan di RAPBD 2026 ini? Mohon penjelasan. Kenaikan PAD dan strategi pencapaiannya. PAD 2026 diproyeksikan meningkat dari 250 miliar menjadi 260 miliar. Fraksi kami mempertanyakan, A. Sektor PAD apa yang menjadi tumpuan utama peningkatan tersebut? Yang B. Bagaimana rencana konkret optimalisasi pajak dan retribusi daerah terutama terkait kepatuhan wajib pajak, pemanfaatan teknologi informasi, penerbitan aset daerah dan objek retribusi. Yang C. Apakah target kenaikan PAD realistis dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini? Fraksi PKS mohon penjelasan. Untuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan diantaranya melalui gaji rumah bagi korban bencana. Anggaran yang direncanakan telah memiliki kelompok sasaran yang terdiri dari beberapa kelompok masyarakat, yaitu koperasi, paguyuban UMKM, kelompok IKN, kelompok tani, kelompok P2L, kelompok budidaya ikan, kelompok nelayan, kelompok darwis, kelompok laksar, di mana kelompok-kelompok tersebut rutin mendapatkan pelatihan, sosialisasi, fasilitasi.